Ibu namanya siapa boleh? Nama saya Stefania Sandra Widya. Stefania Sandra Widya. Widya. Iya. Tinggalnya di Saya tinggalnya di Desa Durian, Perumahan Darussalam Bahagia, Blok B nomor 20. Asal saya dari Desa Korek. Desa Kore. Suku sebelumnya tadi Dayak. Saya suku asli saya orang Dayak. Itu selama ibu baru masuk ke Islamnya dari kapan? Menikah dengan suami. Apa? Berarti udah berapa tahun ibu? Kalau dihitung dari usia anak saya sekarang usianya 12 tahun, jadi saya 12 tahun juga. Oh, berarti baru pas sebelum nikah Iya, langsung ini masuk Islam ya? iya, iya. Sebelum menikah, mualaf dulu baru nikah. Itu keinginan ibu sendiri sebelumnya atau memang karena ikut suami? Pertama sih karena ikut suami, jadi ya masuk aja gitu. Iya. Lama kelamaan ibu merasakan kayak udah nyaman dengan Iya, agama ini. iya. Ya. Itu menemukan ketenangan aja gitu dari yang sebelumnya. Kalau untuk mulai dari mengenal Islam sampai mengucap syahadat pertama kali, ibu memang prosesnya berapa lama ataupun mungkin hari itu pas di mana gitu? Pas syahadatnya gitu. Saya pertama kali saya syahadat, saya ke pengajian alat juga yang ada di desa saya. Kebetulan Ustadz yang ini bukan, kebetulan beliau temannya kakek saya. Jadi dari situ saya dibimbing, disaksikan sama kedua orang tua saya, adik saya, abang dari mama saya, semua keluarga kami menyaksikan untuk saya malam mengucapkan syahadat. Habis itu dari keluarga suami saya juga, keluarganya juga menyaksikan juga. Karena kami datang beramai-ramai, keluarga saya antar bahwa kalau saya anak mereka udah mau masuk ke agama kalian, bahasanya begitu. Terus sebelumnya memang keluarga ngebolehin atau memang sebelumnya kayak ada konflik dulu gitu? Alhamdulillah nggak ada. Ya. Karena di keluarga kami juga dari usia 17 tahun udah masing-masing. Karena ini ya background keluarga saya, bapak saya asli di Blitar. Adik mama saya yang satu-satunya laki-laki di keluarga kami juga dia mualaf. Nenek saya ada 3 orang yang mualaf. Jadi kalau di keluarga kami udah nggak ini. Yang datang duluan udah ada 17 tahun dalam, silakan. terserah kamu mau kemana, yang penting kemudian ada KTP. Itu yang dulu diucapkan sama almarhum mama saya. Motor kalau bisa buat parkir satu arah ketika ada mobil. Iya, Iya. iya. Memilih arah kemana? Iya, yang penting kamu nggak lupa sama rumah, nggak lupa sama keluarga, nggak lupa siapa kamu dulunya, gitu aja. Sukunya nih nggak memaksa untuk kayak harus agamanya tepat gitu ya? Enggak. Kebetulan bukan suku, bukan suku, tapi dari keluarga kami sendiri. Iya. Kalau kita bicara dengan suku kan berarti ke seluruh suku orang Dayak. Ini kan hanya di keluarga kami. Karena memang agama dari keluarga juga nggak ada yang memaksakan. Iya, ada. Berarti memang ketentuan soal agama ini bukan karena suku, tapi memang karena ada aturan keluarga aja. Iya, karena pas dapat jodohnya, kebetulan dapat jodohnya. Kalau misalnya jodohnya bukan yang ini, yang nggak tahu juga kan kemana gitu. Yang mau minum teh, Saya asli orang Dayak, asli orang bukan orang Pontianak, kami dari Suku Ambawang Buraya, jadi bukan Pontianak. Desanya memang Suku Dayak. Nah, kebetulan di desa kami ada berapa suku? Ada kue, ada minum, Ada semuanya ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, ada Cina. Hanya di desa kami tapi iya hanya di desa kami. Iya bergabung, tapi udah ke
maju lagi dari desa kami udah semuanya sukunya Dayak. Iya. Berarti ibu dari lahir memang agamanya Katolik. oh Katolik. Iya. Katolik itu beda ya, agamanya kayak Kristen tuh beda. Beda, iya, beda. Kalau kitabnya terus Katolik itu apa dulu? Kitab suci. Kitab suci. Iya, Alkitab. Oh, Alkitab. Iya, Kitabnya sama kayak Kristen. sama. Oh, sama. Bahasanya yang beda. Iya. Tadi kayaknya nggak kerekam yang pertama. Maaf. Cuman nggak nanya yang tadi kan kayak proses dari Kedengaran nggak ada soalnya ribut, kasihan nanti kamu ke itu. kedengaran kok. Itu lah mau diulang jadinya. Kalau kita ulang lagi ceritain boleh ibu ceritain gitu kenapa ibu bisa tertarik dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam dan bagaimana prosesnya waktu itu mulai dari mengenal Islam sampai Biar tak bisa lagi. Iya sih. Saya jelaskan. Dulu aja di situ ada apa? Pertama saya masuk Islam karena suami saya Islam, iya. Tapi nggak ada rintangan apa-apa yang macam-macam yang biasanya orang itu. Alhamdulillah di keluarga kami nggak ada menentang atau apa, tidak. Hambatan lah Nggak ya. ada. Apalagi tadi pertanyaannya. Selama proses dari Laki udah ada rupanya. Bu duluan nih, ada suami dah. suami selama proses di dalam keislaman ibu ini ada enggak hambatan lain selain keluarga selain keluarga mungkin ataupun kayak kan baru masuk Islam nih terus apakah ibu tuh kayak kebingungan atau merasa oh dalamnya aduh udah iya ada ngerasa kayak bingung gitu dengan mungkin kan baru masuk Islam nih, jadi kayak ada perasaan yang kayak bingung gitu ada nggak Ada sih. kenapa tuh Pertama, cara ibadahnya kan berbeda. Oh, iya, Beda cara banget ibadah. nih dari agama saya yang dulu. Saya nggak tahu caranya sholat gimana. Iya. Hanya tahu dulu tuh hanya baca syahadat doang kan, belum diajarin sholat. Habis itu cara pakai ini kerudung. Iya. awalnya nggak pakai kerudung Enggak, iya. Dari cara berbusana. Dulu saya pakaian saya maaf di atas lutut. oh Iya, karena kan dulu kan masih gadis, masih sekolah. Tapi di keluarga suami saya, karena tahu mungkin saya ini masih mualaf kan masih baru mau mengenal, masih mau diarahkan. Jadi saya tuh ini aja dibimbing aja. Itu dibimbing oleh siapa sih yang pertama membimbing saya bukan suami malah. Yang pertama membimbing saya almarhum neneknya suami. Ya, tapi dia bukan membimbing, ayo Sandra kamu harus begini loh, harus Sandra begini. Dia nggak memaksa. Tapi dia memperlihatkan contoh, seperti contoh pertama di keluarga mereka kan semua mereka memakai hijab. Hanya saya sendiri karena saya baru 1 bulanan masuk ke agama mereka kan, ke keluarga mereka. Jadi pas ada ngumpul keluarga, mereka nggak ngasih tahu Sandra kamu harus pakai ini loh, kamu harus ini loh, enggak. Tapi mereka dia liatin. Jadi saya minder. Jadi saya bilang, Mbak, ada nggak kerudung? Pinjam dong, saya malu. Saya bilang gitu. Oke, malunya mereka. Semenjak itu baru saya dibeliin kerudung. Jadi saya cerita ya. boleh Jadi itu saya baru berkenalan pakai kerudung. Ya, baru mau mulai gitu kan. Jadi ngurus lagi dia nyari HP-nya. Itu melorot. Jadi udah berapa lama? Jadi saya belum mengenal agama dulu.
karena saya kebetulan saya menikahnya muda deh. Saya menikah umur 18 tahun pas tamat sekolah. Iya, karena kami dari suku orang dari Amerika. Saya pacaran dengan suami saya karena kebetulan di suku kami tidak boleh membawa laki-laki. Kebetulan saya dulunya saya kan sekolahnya kan di Pontianak, tapi kan rumah kami kan di kampung. Jadi suami saya ini sering datang ke rumah, jadi kami harus menikahkan. Tapi kebetulan saya udah tamat sekolah, belum tamat hamil ijazah, belum baru tamat dikatakan lulus dari SMK. Nah, jadi kami nikah. Jadi nikahnya nikah muda. Tapi nikahnya bukan nikah karena ada sesuatu atau gimana, enggak. Jadi sebelum nikah, saya harus mualaf dulu kan. Sebelum saya nikah di itu, saya harus mualaf. Habis saya mualaf, ya saya ikut suami, nggak tinggal di kampung. Jadi itu saya pas ini belajar agamanya pas usia anak saya 3 tahun atau 4 tahun baru saya mengikuti acara pengajian itu ada yang ngajak saya kan karena saya mindernya gini loh, kalau kita sebaik kita mualaf tapi kita masih di lingkungan orang Kristen, nggak apa-apa disebut ya, masih ini soalnya gini, kita malapkan jadi ada yang berhaji loh, pasti ada omongan langsung. Iya, ini kalau omongan begitu bukan dari keluarga, ini pasti dari lingkungan sekitar. Jadi karena keluarga ini kebetulan alhamdulillah keluarga saya mendukung dari belakang. Jadi keluarga saya bilang, kamu jangan dengar omongan orang, yang tahunya kan kamu, kan ini udah keputusan kamu, mau kamu ikut suamimu, dia bilang begitu. Tapi ya nama kita masih muda kan, masih minder. Jadi kembalilah saya ke sifat-sifat saya zaman dulu sebelum saya zaman dulu saya masih gadis. Jadi udah saya hamil, saya nggak pernah lagi pakai kerudung. Pertama saya pakai kerudung nih sebelum hamil, pakai kerudung dulu pas saya ikut suami ke rumah keluarga. Tapi pulang lagi baru nikah dari sebulan sampai berapa? Nggak lama sih, hanya sampai setahun. Iya, belum sampai setahun pulang lagi ke rumah karena dengar omongan-omongan tadi nih. Jadi saya malu, iya. Karena kalau saya pakai kerudung, udah jadi Bu Haji nih. Iya, pasti yang ngomong gitu. Iya, olo-oloan dari kawan juga, tetangga, bukan keluarga. Iya, jadi pas itu saya diajak pengajian sama, kami bilang mak tua tuh saudara dari mama, kebetulan dia mualaf juga. Dia bilang, ayo Ndok, dia kan Jawa, Pak Tua kan, ayo Ndok kita ngaji. Saya bilang, aku belum tahu mak tua, enggak apa-apa kita belajar. Itu pertama kali saya pegang ikro. Oh ikro, iya. Diajar sama mak tua. Mak tua tuh kalau bahasa kami mak tua ada tuh bude, kalau bahasa Jawanya, iya kakak dari mama. Iya kakak dari mama, sepupu sekali dengan mama. Kakak dari mama. Ya kami bilangnya, iya dia mualaf juga. Iya suaminya orang Jawa. Mamanya ibu Dayak. Iya. Jadi dia ngajak, ayo Ndok kita ngaji, dia bilang kan. Aku malu bude, itu usia anak saya masih 3 tahun berapa gitu kan. Jadi diajak ke kampung kami kan ada surau. Jadi ketemu lagi saya dengan Ustadz yang dulunya yang mualafkan saya. Jadi saya dibimbing pertama saya masih dibimbing ini cara berwudu. Kan kita ya namanya kita mualaf kita nggak tahu kan bahasanya lafaznya apa, kita nggak ngerti dia baca apa gitu kan, dia nggak ngena di otak. Dok kalau kamu nggak ngerti kamu baca Bismillah aja 3 kali katanya. Bismillah 3 kali di pohon duduk Bismillah dulu aja 3 kali, ini caranya dipraktekin. Nah jadi pulang ke rumah saya bilang sama suami, ayolah ajarkan saya bilang, ajarkan saya baca yang ini. Saya tak tahu itu namanya ikro, kan ada lupa tadi kan, nggak tahu namanya ikro, ajarkan saya. Suami saya malu, malu dia malu ngajarkan saya, sampai sekarang nggak ngajarkan, dia hanya ngajarkan saya cara sholat ya. Yang mengajarkan ya teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang di Desa Kore juga. Kalau yang dari Desa Kore itu ada majelis gitu? Iya, mualaf juga. Oh, majelis
mualaf. Iya, jadi dulunya sama dengan sama di sini namanya, tapi sekarang mereka udah diubah namanya. Jadi saya nggak tahu apa namanya juga. Udah nggak lagi ya? Iya, karena saya mau ikut ke pengajian mualaf ini karena orangnya sama dengan bahasa saya. Sama seperti. Iya, kalau sampai sekarang saya udah 12 tahun mualaf. Kalau saya digabungin dengan Islam Basi, saya masih minder karena saya belum tahu itu bahasanya karena kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya saya ngaji dengan orang-orang sama dengan saya, mualaf juga bahasanya sama, jadi saya nyambung sampai sekarang. Makanya saya mau gitu di Desa Kore juga, alhamdulillah juga ustazahnya mualaf juga. Jadi saya mau nanya apapun cara bahasa saya pakai bahasa kami nyaman. Kalau misalnya ustazahnya bukan mualaf atau misalnya mereka suka apa, saya susah mau mengungkapnya tuh susah gitu. Saya tanyain kan yang namanya kita mualaf, kita dari nol banget, kita nggak tahu ininya apa, ini apa gitu, nggak ngerti. Alhamdulillah saya pindah dari Desa Kore ke Desa Durian, ke rumah saya sekarang. Ada berapa tahun kami nggak pernah ngaji, ketemu dengan tetangga, ayo kita ngaji. Tapi saya tanya, ada mualafnya nggak? Pas kami baru bergabung ke ini, iya baru kami paling jauh berdua. Jadi pas kami gabung, Dayak semua. Iya sama. Jadi saya betah, biarpun hanya 2-3 orang, kata orang tua datang, saya masih mau datang. Karena alhamdulillah Pak Ustadz ini baik banget, baik banget ya, makanya jadi betah gitu. Ya mau menerima ibu. Iya. Dari proses awalnya tuh ibu diterima di sini kayak gimana tuh, dari ustadznya kah? Dari pertama kami kan kenal dengan salah saya yang mualaf juga nih. Ayolah kita gabung lagi yuk di pengajian yang mualaf yang ada di sini, katanya kan. Kami ini kan beda desa. Beda di sini desanya Antera, kami Desa Durian, beda desa. Jadi pas saya masuk ketemu lagi dengan beliau ini kebetulan yang dulunya istrinya sama juga, sama satu suku dengan satu suku. Iya, jadi sering inilah, jadi sharing juga. Iya, kebetulan dulu beliau punya pondok di desa kami, jadi sering ketemu. Iya, yang punya di desa kami dulunya tahun berapa gitu. Jadi udah pernah lihat. Jadi makin nyaman sampai sekarang. Itu tadi sebelum ikut yang sini tahun berapa? Tahun berapa ya, 2000 lupa lagi. Sekarang usia anak saya udah 13 tahun. Yang masuk sekolah saya mualaf. Yang saya mualaf usia saya 18 tahun. Masih muda. Terus iya Bu, belajar Islam usia anak saya 3 tahun 4 tahun saya baru mau karena tadi nih kalau setiap saya keluar menggunakan pakaian yang tertutup karena itu mungkin cobaan ya, saya pakai kerudung. Saja mau kemana nih, karena saya tinggal di lingkungan non muslim. Iya, jadi saya kelamaan nih di ngomongin gitu juga ujung-ujungnya kembali lagi karena imannya kan nama juga mualaf kan. Iya, mana nih muncul lagi di usia anak yang tadi 3 tahun. Iya, udah selesai 4 tahun udah anak saya TK, SD. Saya lihat lagi anak saya sekolahkan ke lingkungan yang agak kesana kamu lagi kan mayoritasnya muslim. Jadi saya malu lagi nih. Yang tadi saya pakai kerudung karena yang teman-teman pakai kerudung. Iya, jadi saya malu. Iya, Masuknya ke lingkungan yang Islam baru. Iya, jadi saya pakai lagi. Alhamdulillah. Saya pakai lagi gitu. Mungkin bertambahnya usia mungkin adalah pikiran sedikit gitu kan karena anak sudah besar kan. Nah, bisa pakai lagi lah kerudung. Tapi kamu nunggu sambil aja balik ya. Yakin. Aku sampai kamu ya. Tunggu aja mau kayak gimana? Itulah tadi ya tantangannya ya Bu. Ya, nyinyiran iya. Nyinyiran di tetangga. Iya, Stigma masyarakat. Iya. Kalau soal
Itu masih sampai sekarang kalau saya pulang di kampung. Iya, masih. Dia bukan bahasanya bukan ngomong sih. Dia mungkin niatnya bergurau atau bercanda atau gimana gitu. Tapi namanya manusia kan ya deh, kalau ada sering-sering gitu jadi kita agak kesal tuh juga gitu ya sering. Karena saya kan pakai kerudung pulang ke rumah gitu. Iya, masih ada gitu. Karena emang dari dedeknya kan ada. Iya. Boleh lanjut ke Bu? Iya. Kalau soal reaksi keluarga tadi kan Alhamdulillah alhamdulillahnya mendukung. menerima. Iya. Memang dari umur 17 Iya, enggak dipaksa dipaksa kami. Iya. Kalau itu dari didikan mungkin didikan kakek kami atau gimana, karena adik saya pun juga nggak beragama Katolik juga, dia juga milih sendiri pas dia masuk SMA. Aku nyamannya ke gereja ini. Oke, iya, nggak apa-apa gitu. Intinya jangan lupa keluarga. Iya, pokoknya kamu jangan lupa kamu tuh lahirnya di mana. Kalau saya sebagai mualaf kan, kamu jangan lupa nanti kalau kamu ke rumah nih misalnya nih, jijik lah aku. Nah, pokoknya jangan sampai gitu. Kalau kamu nggak mau ya udah kamu duduk aja, nggak apa-apa. Hanya itu sih yang diitukan keluarga saya sampai sekarang masih saya itu teringat. Alhamdulillah ya banyak keluarga menerima. Iya, juga banyak tahu dari keluarga juga. Jangan lupa ikut pengajian dong. Iya, itu omongan pertama waktu saya, adik mama saya nomor 2 bungsu. Dia bilang, "Dok, ikut pengajian, Dok. Kamu udah beda dengan kami. Udah banyak contoh-contohnya loh di kampung kita. Mereka mualaf, tapi mereka nggak ikut kegiatan apa-apa sekali meninggalnya. Susah, mau dibawa kemana susah. Karena udah sering begitu. Sampai sekarang." Iya, dari situ saya ya kebetulan ada lagi keluarga kami yang mualaf yang udah tua-tua gitu kan, ayo Dok ikut Dok. Ya pertama ya memang minder, nggak mau gitu kan, susah gitu kan, baca-bacanya tuh susah banget gitu. Tapi diajarin awalnya pakai Latin dulu. Iya, Latin dulu. Karena Latin kan lebih mudah. Iya, Latin mudah Latin. Berarti mungkin gini ya, bacaannya tuh kayak ada Arabnya, ada Latinnya ya. Saya kan masih ikro nih sampai sekarang alhamdulillah, tapi anak saya udah 2 kali hatam. Masya Allah. Iya, ya kami susah, mungkin saya udah belajarnya udah ketuaan kali. Memang Iya. Anak saya alhamdulillah saya ngaji kan umur 7 tahun dia udah ngaji. Iya, sekarang saya udah kelas 1 SMP udah 2 kali hatam. Anak saya yang tua. Kebetulan juga adiknya ini sudah ngaji juga, udah ikut 1 udah lewat, sekarang masuk ikut 2. Iya. Dari kecil tuh Iya. imanannya tuh kan masih bagus sih. Iya, jadi sekarang saya belajar dengan anak saya yang tua. Iya, dia yang ngajarin ya. Karena suami saya malu sampai sekarang malu. Saya juga bingung, malunya di mana? Iya, malu katanya. Bukan kakak aja, kakak kan anak saya dengan kakak aja. Tapi alhamdulillah ya anaknya itu juga mendukung ibu. Iya. Gitu. Iya. Terus ke agama. Iya. Ya wajar lah kalau anak ke ibunya sendiri kan. Sama lain kalau anak nggak pro ke ibunya pulang. Berarti tadi kalau soal pengalaman ibu ini di komunitas yang di sini sangat diterima lah ya Bu. Alhamdulillah diterima. Atau ibu masih ada merasa kurang nggak gitu di sini, atau kayak masih kurang apa yang masih ibu pengen tahu sebenarnya tapi masih nggak dapat di sini gitu? Alhamdulillah sih dapat, tapi nggak tahu juga sih nanti ke depannya. Kalau untuk saat ini udah ada gitu. Iya, udah mulai lumayan daripada yang dulu gitu, masih ada. Di sini lah banyak Kemajuan, iya ada kemajuan, iya ibaratnya dulu dibanding masih, yang majelis yang lama. iya di sini saya masih apa gimana ya? Yang tadinya nggak istiqomah kan masuk Iya, sini, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti sini udah berapa tahun? Saya masuk pengajian ini kemarin
berapa tahun ya, baru masuk 3 tahunan. Oh, udah 3 tahunan lah ya. Iya. Lumayan sih. Iya. Kayak tidak banyak Iya, juga. kalau dulu kan kami di sana tuh kan belum tahu ke lomba. Dulu kan nggak ada lomba-lomba mualaf gitu. Lomba. Iya, kan sekarang udah ada. Saya ngikut lomba udah 2 kali kalau nggak salah. Lomba apa tuh? Yang saya ikut kemarin yang juara 1 saya ikut lomba cerdas cermat. Islam Islam semua. Jadi kayak ada komunitas mualaf terus itu bikin lomba Iya. untuk yang mualaf ini. Iya, iya. Kami lomba. Oh, Masya Allah. Setiap tahun. Oh, setiap tahun. Iya, Gimana setiap tuh? tahun. Yang pertama saya ikut yang adakan di mana ya? Di seberang Siantan tapi yang seberang apa sih namanya masjid kapal itu? Masjid Kapal Munjalan. Munjalan. Di Ampera. Iya. Munjalan yang di sini. Oh, yang di sini. Ambawang. Oh, yang Ambawang. Oh, ya Iya. banyak Oh, di yang Ambawang Munjalan. Ada. Banyak Munjalan nih. Iya. Udah banyak dibangun dah. Di situ. Oh, juga menerima mualaf ya. Iya. Di Munjalan. Ada mencalang. Iya. Habis itu yang kedua yang saya ikut di Ismu Yahya. Oh, Oh Ismail iya. ya. Yang di Anu Parit Bugis. Parit Bugis. Dan Di Ayah gang Dara ini. pokoknya. Apa nama? Parit Sembilan. Sendiri. Oh, ibu juga ikut ke situ. Iya. Oh, ada komunitas mualafnya juga. Ramai. Oh, ramai. Oh, Ramai karena Nah, itu dia, Bu. Oh, itu lebih banyak lah ya. di Nanti lah situ. nanya. Ibu juga ikut. Iya. Di Ismohoya ya. Alhamdulillah ibu banyak ya ikutnya ya. Iya, ikutnya. semenjak saya di sini. Oh, karena dikenalin sama Iya. ustaznya juga. Oh, mantap. Berarti Jadi aku ibaratnya pemantapan iya dari masih ada. ustaznya. Iya. Iya. Di situ kami kebetulan tadi teman saya yang Mila tadi tuh Oh, dia sama. ya dia ikut kemarin dia juara 1 itu Oh, Masya Allah. Kalamilahi. Di mana? Kalamilahi. Kalamilahi. Iya. Apa sih ya Kalamilahi? Yang baca surah. Oh, baca surah. Iya. Surah pendek. Iya, surah pendek. Oh, Masya Allah. Yang satunya lagi kan itu yang dilombakan kan mualaf semua kan. Jadi yang mereka yang Islam masih nggak ikut. Hanya kami yang ini. Karena kan ini pengajian mualaf. Iya. Saya kemarin juara 1 cerdas cermat. Oh, iya, Masya Allah. Iya. Cerdas cermat ya. Iya, cerdas cermat. Berarti pengetahuan tentang Islam. Iya, Islam. Ya pengetahuan ya sekitar mualaf lah kan. Yang masih itu umum iya. Yang Masih peningkatan sih. Iya. Keren sih Bu, juara Yang 1. dulu kami kalau yang di Munya kami juara 1 ini Fardu Kifayah. Oh, Juga di Masya sini Allah, kami Kak diajar Fardu Fardu Kifayah. Kifayah. Udah alhamdulillah. Juara 1 Bu. Iya. Masya Allah. Di sini juga kami ada alat-alatnya peraganya yang ada Oh, mahasiswa yang ini. ini. Iya. Jadi mereka datang Iya. buat Fardu Kifayah. Iya, yang kemarin sama-sama lah belajar dan mereka jadi modelnya. Kami yang bantuin. Ini ya sholat jenazah. Iya, salat jenazah. Iya. Yang cewek cowok. Jadi kami di sini bantuin. Sebelumnya udah pernah ikut latihan tentang kifayahnya udah. Ikut dengan Pak Ustadznya di sini. Ustadznya. Iya. Emang dari Dia ustaz pasti ustadz memang sendiri yang ngajarin. Iya, Pak Ustadz sendiri yang Ustaz ngajarin. yang baik banget. Semua diajar ya. Semua diajarin. Full-fullan. Masya Allah memang Pak Ustadz ini. Orang ini luar biasa. Iya. Masya Allah memang. Bimbing itu. Iya. Diajarin dia semuanya. Rajin lagi kan ya. Dia gunanya sendiri dia datang. Kami ini kan nggak di musola sebenarnya. Kami ini di rumah ke rumah. Kebetulan ini nggak bisa ke rumah kawan. Jadi di sini aja. Apa nama majelisnya tadi Bu? Zal Hazra. Zal Hajra. Iya, Zal Hazra. Majelis ini memang udah lama ke atau memang baru? Ini kalau mereka di Desa Duri, Desa Ampera Raya kayaknya mereka yang paling baru. Oh, ini nih. Iya, ini Zal Hazra yang paling baru. Kalau setiap kami ikut pertemuan apapun mereka pasti bilang gitu, ini yang paling baru. Tapi ini yang paling kalau lomba yang selalu juara umum ya pasti kami yang berapa orang ini. Juara umum. Iya, sudah berapa kali. Karena saya pun mendengar lafal ibu kayak acara ibu tuh memang lancar gitu. Jadi kalau misalnya ikut lomba pun pasti bisa juara gitu. Public speaking
Ibu bagus. Iya. Kita belajar juga ya belajar belajar dengan Belajar dengan Ustaz. Kak Ustadz ini ya anak-anak ini juga belajar juga. Kita aja yang nggak pernah. Iya dulu kan saya paling malu mau disuruh apa-apa kalau saya masih di kampung, malu banget Bu. Kalau udah dengar nanti kita ada lomba ya, aduh saya nggak bakal ikut pengajian. Tapi alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekali ini nanti ya Pak Ustadz ini kan selalu kami di Roring diajarin macam pakai baca apa pertama tuh baca Al-Fatihah kami selalu dibimbing, makanya saya kan masih salah itunya kan penyebutannya, jadi diulang lagi, jadi kami ngikutin lagi gitu sedetail ini Bapak ini diulang terus jadi iya sering dibantu. iya macam saya baca MC biasa ke pengajian dari sini juga kan diajarin dulu Pak saya nggak bisa Pak, iya saya nggak bisa Pak, nggak boleh bilang nggak bisa, iya nggak boleh bilang nggak bisa katanya kan harus bisa Bu katanya, biarpun salah kan dia ada yang bimbing. Ada masalah. Iya, makanya kami kalau salah kan betul nggak Pak, kan lagi bacanya betul nggak Pak gitu, pasti kami bertanya betul nggak, betul lah lanjut gitu. Dan terakhir dari Ibu. Ya. Sejauh ini dukungan apa yang paling membantu Ibu selama proses Islaman ini? Dan kalau boleh tahu apakah ada hal yang masih dirasa kurang atau dibutuhkan bersama? Contohnya gimana tuh deh? Misalnya Ibu kan yang mendukung sejauh ini siapa selain keluarga? Ya, Di sini. Iya. Iya. Kadang udah Iya, sesama jamaah, sesama yang paling mendukung ya pertama sih keluarga suami. Iya, yang kedua nih, yang kedua nih teman, iya. Nah, teman saya yang tadi barengan saya itu dukung banget ya Bu. Rumah kami sebelahan. Saya bilang, Mak Moy, saya mau belajar ngaji. Saya kan ngaji dengan dia. Biarpun saya ikro saya nih. Yang penting ada kemauan dan alhamdulillah. Pada sore-sore, ayo malam ngaji yuk. Ya, jadi kalau ada apa-apa iya dengan dia dengan beliau inilah saya belajar. Jadi dia selalu dukung. Kalau saya mau ikut lomba, saya nggak bisa. Belajar dulu dengan dia. Ya. Terus belajar dengan dia. Iya, kan sampai sekarang juga kami kalau sholat subuh nggak tahu baca kunut. Jadi beliau kan tahu untuk lomba. Jadi gimana caranya? Ini diajarin. jadi hafal lagi. Iya, belum hafal sih. Oh belum, tapi ada lah. Tapi tahu, tapi karena yang pelit-pelit gitu, jadi nggak ngerti. Jadi itu terus diajarinnya. Selalu mendukung teman-teman semuanya. Anggota Majelis Taklim Jal Hajrah ini mendukung lah, karena saya yang masih ikro saya dengan teman saya ada lagi satu ibu, ada 3 kami. Jadi sebelum mereka mulai acara yang Al-Quran, mereka ngajarin kami dulu. Kami yang bertiga ini, kami rata-rata iya di sini ada 4 kami, 4 belum yang hanya Mila tadi, yang Mila dengan satunya lagi udah Al-Quran, tapi masih belum lancar. Jadi kami masih ikro. Jadi mereka nih satu-satu dengan teman-teman gitu. Yang pas mereka itu udah selesai kalau baca ikro baru mulai gitu. Udah selesai baca baru baca Quran. Iya, baru pengajiannya gitu. Karena kami masih ikro. Kalau pas yang baca Quran, yang tadi baca ikro dengar. Nah, gitu deh karena saya masih ikro. Karena saya nggak mau ikut pengajian yang lain karena saya nih malu, minder kalau di sini. Ada dek. Kalau di sini saya HP kakak. Astagfirullah, maaf ya. Kalau di sini saya kan orang nggak tahu kelemahan saya, kekurangan saya. Jadi saya nggak malu lagi. Iya, jadi nggak malu lagi saya kalau di sini gitu. Kalau di tempat lain saya pasti malu, saya nggak mau. Nyaman gitu. Ustaznya juga nyaman, saya juga tahu. Kita minta disahan nih sampai jam 8 malam nih. Istirahatnya maghrib isaan nih. Jam 9 aku mulai. Ustaznya ngajarin. Makanya mau sholat Iya, kami ada video juga. Dosa tak ada ganti ya.
Berarti Ibu Kamu kamu utang situ jauh-jauh. soal rukun iman rukun Islam itu udah tahu atau baru tahu gitu? Apa sih enggak deh, tapi Tahu lah ya. tapi apa sih enggak. Ya namanya ibu rumah tangga deh kalau menghafal semuanya aduh. Masih ini dah pelan-pelan aja. Yang banyak nyasar. Terima kasih ya Ibu udah diwawancarain, cuma itu aja sih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Istiqomah. Iya, Bu. Saya pun bantu doa. Ilmu di kelas. Sama-sama doakan yang baik. Seperti tadi saya bilang, saya excited dengan malam sekarang ini udah alhamdulillah banget Bu. Masih makin berkembang. Kita tinggal kejar pelajaran aja. Belajar mendalami pelan-pelan. Iya. Kalau nggak mau belajar, ya nama juga di sini kan diucapkan untuk belajar. Iya. Biarpun sedikit, insya Allah ada manfaatnya. Iya, Bu, dulu saya tak mau belajar, Bu. Nggak mau.